Halo, selamat datang. Selamat berjumpa di video saya. Di video kali ini saya akan membagikan trik konfigurasi tentang FTP server masih menggunakan Debian 10. Konfigurasi FTP server ini merupakan kompetensi dasar untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan atau ASJ di jenjang SMK kelas 11. Baik, langsung saja. Dalam konfigurasi kali ini saya menggunakan topologi seperti ini, di mana FTP server memiliki IP address 192.168.10.1 dengan prefix 24 dan gateway-nya 192.168.10.254. Kemudian klien FTP-nya menggunakan IP 192.168.10.2, prefix-nya 24. Kemudian gateway-nya 192.168.10.254. Kedua mesin ini nanti, baik server maupun klien, akan saya buat di virtual box. Jadi kedua-duanya adalah mesin virtual yang saya buat di VirtualBox, dan keduanya akan saya hubungkan menggunakan jaringan internal network yang ada di VirtualBox. Oke, langsung saja konfigurasi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah mesin virtual untuk FTP. Yang pertama server FTP, ini nanti menggunakan Debian 10, ini yang bertugas sebagai server. Kemudian klien FTP, ini nanti menggunakan Windows 7. Oke, pertama untuk server FTP kita konfigurasi dulu jaringan dari mesin virtual ini dengan cara klik di mesin begini, kemudian setting. Nah, di jendela setting kita pilih network. Nah, di sini di bagian adapter 1, attach to, ini internal network seperti ini, betul. Ini kita ganti menjadi FTP. Nah, seperti ini. Tujuannya agar nanti klien FTP-nya juga menggunakan jaringan ini. Ini untuk memudahkan identifikasi saja sebenarnya. Mau menggunakan ketiga ini tidak masalah yang mana. Di sini saya hanya ingin memudahkan identifikasinya aja. Oke, setelah diganti seperti ini, klik OK. Lalu kita periksa pada bagian klien dengan cara yang sama, dan di bagian yang sama, yaitu di network atau jaringan. Network, klik network seperti ini, kemudian adapter 1, ini juga internal network, tapi di sini harus kita buat sama dengan yang digunakan oleh server, yaitu internal FTP. Seperti ini harus sama antara yang di klien dengan yang di server. Untuk internal networknya harus berada pada nama yang sama. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita aktifkan dulu servernya dengan cara klik server, kemudian start atau mulai. Tunggu hingga proses loadingnya, proses bootingnya selesai. Nah, proses booting sudah selesai, kita harus login dulu. Di sini saya akan menggunakan akun root untuk login. Maka saya akan ketikkan root, kemudian enter, lalu password. Password yang digunakan password root. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam sistem Debian-nya. Langkah pertama sebelum kita konfigurasi FTP, kita harus periksa dulu alamat IP yang digunakan. Dengan cara ketik IP spasi A. Nah, oke, perhatikan di baris kedua.
baris kedua yang bertuliskan NP0S3. Di bawahnya ada link garis miring ether. Di sini belum terdapat alamat IP. Di singkatnya, servernya ini belum memiliki IP, maka perlu kita konfigurasi dulu IP-nya. Dengan cara ketik nano script dc network interface. Oke, seperti ini, enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan baris perintah untuk konfigurasi IP. Baris perintahnya seperti ini. Nah, untuk address atau alamat IP yang kita gunakan ini sesuai dengan topologi yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan alamat IP 192.168.10.1 prefixnya 24. Kemudian untuk gateway pun sama dengan yang di topologi di awal tadi, yaitu 192.168.10.254. Oke, seperti ini. Selesai, kita keluar dari konfigurasi IP address, tekan enter, lalu kita restart network card-nya dengan cara etc/init/networking. Oke, di baris di pojok kiri bawah sudah muncul tulisan OK berwarna hijau. Langkah selanjutnya adalah periksa alamat IP-nya kembali. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Periksa alamat IP-nya. Oke. Di baris kedua, NP0S3, link ether, inet sudah muncul alamat IP-nya. Langkah berikutnya adalah kita install paket FTP-nya. Untuk Debian 10, itu secara umum default yang ada 3 paket aplikasi untuk layanan FTP server, yaitu PSFTPD, kemudian ProFTPD, lalu yang terakhir TFTPD. Atau lupa, bukan TFTPD, saya lupa. Kita ambil saja, saya di sini akan demonstrasikan untuk layanan ProFTPD. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita menginstal aplikasi ProFTPD-nya atau paket layanan FTP untuk Debian servernya. Caranya apt get install ProFTPD. Nah, seperti ini, kemudian enter. Baik, nah di situ muncul pertanyaan, do you want to continue? Pilih Y atau yes atau Y lah, sama aja. Kemudian enter. Nah, lalu di sini minta atau muncul notifikasi lagi. Intinya DVD binary 2 ini ada tulisannya DVD binary 2. Ini artinya kita harus memasukkan atau sistem membutuhkan installer Debian binary 2-nya. Caranya ini di bawah ada icon DVD, kemudian klik kanan seperti ini, lalu cari 2. Nah, ini kan 2 nih. 2, kemudian klik angka 2, nah tunggu beberapa saat, lalu enter. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Nah, proses instalasinya sudah selesai, tapi untuk paket ProFTPD ini muncul notifikasi error. Itu di bagian bawah, subproses user bla bla bla, return an error kode 1. Tidak usah panik, ini biasa terjadi karena ada beberapa paket di sistem yang belum diinstal. Nah, untuk memperbaikinya caranya sangat mudah. Pertama, cara menggunakan perintah apt spasi strip 2 kali, kemudian fix strip broken strip install seperti ini, lalu enter. Oh maaf, ada yang salah,
Ini tidak pakai strip tapi cukup spasi. Fix broken install. Nah, setelah itu enter. Nah, ini muncul do you want continue ya, karena ini sebenarnya ada paket yang belum terinstall, maka kita harus menginstalnya. Pilih Y, kemudian binary 1, berarti di sini kita ganti ke DVD 1 seperti ini. Lalu enter. Ya, ini paket tambahan yang dibutuhkan oleh ProFTPD-nya. Baik, setelah proses instalasi selesai, langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi file proftpd.conf. Caranya nano/etc/proftpd/proftpd.conf seperti ini. Saya menggunakan Nano karena Nano adalah text editor. Sebenarnya selain Nano juga bisa, tapi maksudnya bisa menggunakan text editor yang lain maksudnya. Tapi di sini saya lebih familiar atau lebih suka menggunakan Nano. Jadi saya gunakan Nano. Kemudian ini setelah selesai seperti ini kita enter. Nah, di sini kita perlu melakukan beberapa pengaturan dasar ya. Di sini saya hanya menunjukkan yang sifatnya dasar. Pertama di baris ini use IP v6, maksudnya ini kita ganti off karena kita menggunakan IP versi 4. Ini kita on kan jika kita menggunakan versi 6. Kemudian server name kita ubah menjadi 6 hostname dari si Debian ini. Di sini saya gunakan nama server FTP. Nah, ini saya ubah. Lanjut ke bawah. Ini default change root-nya, chroot maksud saya. Ini kita hilangkan tanda pagarnya seperti ini. Bagian port ini biarkan. Lalu di bagian bawah sekali, di bagian yang nah ini dia anonymous. Ini kita hilangkan tanda pagar di bagian anonymous, usernya, kemudian group, lalu user aliasnya, di sini fake. Nah, ini juga kita hilangkan. Lalu max client-nya. Ini kita hilangkan. Ini maksudnya user itu pengguna nanti yang bisa mengakses FTP. Kemudian group-nya itu grup pengguna itu maksudnya ada yang ya dalam sistem manajemen user itu dijelaskan lebih jauh tentang grup. Lalu kita turun lagi ke bawah. Nah, di bagian bawah ada anonymous. Ini juga kita hilangkan tanda pagarnya karena di atas sudah kita hilangkan anonymous. Bagian sini pun harus kita hilangkan. Langkah berikutnya kita keluar dari pengaturan ini, Ctrl X, Ctrl Y, Y, kemudian Enter. Nah, selanjutnya bersihkan dulu. Kemudian kita restart layanan FTP-nya atau aplikasi ProFTPD-nya. Caranya ya seperti umumnya perintah restart aplikasi pada Debian, yaitu /etc/initd/ nama aplikasinya. Ini kita kan yang mau di restart ProFTPD, jadi di sini /etc/initd/proftpd kemudian restart. Oke, sudah muncul notifikasi oke berwarna hijau di pojok kiri atas, artinya layanan ini sudah berfungsi. Kita bisa periksa statusnya dengan cara
/etc/init pro FTPD spasi status. Nah, ini untuk memeriksa apakah layanan ini sudah berfungsi dengan semestinya atau tidak. Oke, kita enter. Nah, oke, di situ terdapat tulisan berwarna hijau aktif running. Artinya layanan ini sudah aktif berfungsi dengan baik. Langkah selanjutnya kita uji dulu di Debian ini koneksinya menggunakan perintah telnet. Maksudnya kita uji FTP-nya. Sebelum di klien kita uji di server menggunakan perintah telnet. Caranya seperti ini. Telnet, nomor IP servernya. Di sini kita gunakan IP 192.168.10.1 seperti di topologi yang di bagian awal sudah saya jelaskan. Kemudian nomor portnya. Portnya di sini 21 karena defaultnya untuk FTP adalah 21. Lalu enter. Kemudian masukkan nama pengguna dengan cara mengetik user spasi penggunanya. Ini adalah nama pengguna yang di awal sudah saya buat. Kemudian enter, lalu password. Nah, kalau password seperti ini, double S spasi passwordnya. Ini saya masukkan passwordnya. Ada yang salah. Oke. Kita keluar dulu aja. Nah, di sini mendingan buat baru aja usernya. Karena biasanya kalau user yang dari awal instalasi selalu bermasalah loginnya. Jadi kita buat user baru aja dengan perintah add user seperti ini. Kemudian kita beri nama misalnya pengguna user 1 FTP. Nah, seperti ini. Perintah ini untuk menambah user ya, caranya klik add user spasi nama user yang akan digunakan atau nama pengguna yang digunakan. Di sini saya gunakan user 1 strip FTP. Nama user ini bebas saja ya. Ini kreasi saya aja menggunakan nama ini. Tapi pada dasarnya di sini bebas. Kemudian enter. Itu sudah muncul permintaan untuk memberikan password untuk user yang barusan dibuat. Masukkan passwordnya. Kemudian retap, ketik ulang. Oke, ini enter aja. Kemudian correct ya, pilih Y, kemudian enter. Nah, sekarang sudah selesai. Bersihkan dulu layarnya. Kita coba uji ulang menggunakan telnet. Tetap telnet dengan akun user yang barusan tadi dibuat. Oke, user 1 strip FTP, kemudian password. Masukkan passwordnya. Login. Nah, ini berhasil kan. Ya. Kemudian di sini kita periksa statusnya dengan mengetik stat seperti ini. Status server FTP connected. Nah, sudah terkoneksi. Artinya di sini melalui telnet kita sudah bisa koneksi walaupun di internal server, tinggal kita uji di klien. Nah, ini hanya untuk memastikan di server bahwa aplikasinya sudah benar-benar berfungsi. Kita quit. Perintah untuk keluar dari telnet itu kita ketik quit. Nah, sekarang kita sudah kembali ke prompt. Kita lanjutkan dengan menguji dari server. Maaf, dari klien maksudnya. Nah, di sini klien yang sudah saya siapkan adalah klien Windows 7. Ini seperti di awal tadi sudah saya tunjukkan, ini untuk kliennya. Sekarang kita aktifkan kliennya. Seperti ini. Oke. Minimize saja. Kita tunggu proses booting dari kliennya.
Ini proses bootingnya sudah selesai. Sebelum kita uji FTP-nya, kita pastikan dulu bahwa klien ini sudah memiliki IP yang berada dalam satu network dengan servernya. Seperti saya jelaskan di awal dalam topologinya bahwa server memiliki IP 192.168.10.1, sedangkan klien adalah IP-nya adalah 192.168.10.2. Nah, berarti ini harus kita pastikan bahwa klien ini sudah memiliki IP seperti topologi ini atau satu network dengan servernya. Caranya di sini kita klik kanan gambar komputer, atau kalau tidak muncul di sini ya klik tanda panah ke atas ini ya. Kemudian klik kanan seperti ini. Nah, di bagian change adapter ini local area connection-nya kita klik kanan status, kemudian kita detail. Nah, ternyata ini sudah memiliki IP yang satu network. 2. Ini maksud saya IP-nya sudah sesuai seperti di topologi. Apabila tidak sesuai, ini kita bisa ubah melalui sini ya, properties. Kemudian IP versi 4. Nah, kita isikan, klik tanda sini. Nah, kemudian diisikan di bagian ini. Ini alamat IP-nya, subnet-nya, kemudian alamat gateway-nya. Ini kita oke, kita close. Ini juga kita close. Kemudian selanjutnya kita pastikan lagi bahwa si klien ini terkoneksi dengan server. Caranya kita masuk ke CMD, kita lakukan perintah uji koneksi, yaitu ping ke IP server seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini berarti si klien sudah benar-benar terhubung dengan server. Tinggal kita lakukan akses FTP. Di sini saya akan menggunakan aplikasi FileZilla untuk uji akses koneksinya. Caranya, karena ini sudah saya install ya, sudah saya persiapkan sebelumnya. Jika belum ada bisa diinstal dulu FileZilla-nya. Kemudian kalau sudah terinstall tinggal kita aktifkan seperti ini. Nah, ini FileZilla-nya di sini, masukkan alamat IP servernya, kemudian username ini yang kita buat terakhir tadi, kemudian passwordnya sesuai dengan passwordnya, kemudian port ini 21 karena default. Kita enter atau kita klik quick connect di sini. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini sudah muncul login. Artinya server kita sudah terhubung ke server. Nah, sekarang ini dan ciri-cirinya kalau ketika sudah terhubung ini kan muncul successful, artinya sudah terhubung. Klien sudah terhubung dengan servernya, atau FileZilla ini sudah terhubung dengan server FTP-nya. Kemudian di sini ini adalah isi dari komputer klien, sedangkan ini adalah isi dari komputer server. Nah, sekarang misalnya kita lakukan uji pengiriman ya, pengiriman dari klien ke server. Caranya kita masuk ke dokumen ini, dokumen di sini. Kemudian kita cari di bawahnya, kita cari misalnya. Atau misalnya kita buat dulu aja lah, menggunakan notepad. Seperti ini. Ketik saja notepad ya di kolom sini. Kemudian misalnya kita isi file uji coba server, kemudian
sekarang kita simpan, save as, file 1 uji coba, misalnya begini, kemudian enter, tutup. Nah, kita masuk lagi ke my document. Tadi disimpan di mana ya? Oke, sekarang kita cari file tadi yang barusan kita buat. Caranya ini my document, kita open ya. Nah, ini dia. Oke, betul. Nah, ini coba kita lihat di sini. Di sini tidak. Kita tutup aja. Oke, kita ulangi. Open, lalu dari sini kita coba tarik aja ke sini. Seperti ini. Di kolom yang bawah ini ya. Kan ada dua, ini untuk direktorinya, ini untuk posisi filenya. Jadi dari sini ya, kita tarik aja langsung ke sini. Seperti ini. Nih, dokumen connecting. Nah, sudah berpindah. Di server sekarang sudah masuk. Nah, di sini sudah muncul transfer successful. Ini kita sudah mengupload satu buah file ke server. Ini kita sudah mengupload satu buah file ke server. Nah, sekarang kita lihat di servernya apakah benar-benar sudah terupload file dengan nama ini atau hanya di sini. Kita pastikan dulu. Sekarang kita tinggal lihat di servernya apakah sudah terupload file ini atau belum, atau hanya di sini saja. Tapi kalau pesan dari sininya kan sudah nih, tinggal kita hanya memastikan bahwa di server file ini sudah ada. Caranya ya pindah ke server gini, kemudian kita bersihkan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke direktori home atau direktori pengguna atau user 1 FTP. Caranya cd/home/user1/ftp. Ini adalah direktori default dari user dengan nama user1/ftp. Kemudian kita periksa. Nah, file 1 uji coba.txt. Ini adalah file yang tadi kita kirim di sini. Sekarang sudah ada di server. Oh ya, ini di Debian setiap user yang didaftarkan akan selalu memiliki direktori masing-masing yang sesuai dengan nama penggunanya atau nama usernya. Di sini kan tadi yang kita gunakan untuk login FTP adalah user1/ftp. Maka file yang kita transfer tadi akan disimpan di direktori user1/ftp. Baiklah, sekarang kita coba buat file di servernya yang kemudian nanti kita cek di klien apakah kliennya bisa mendownload file dari server atau tidak, atau intinya untuk memastikan bahwa layanan FTP ini benar-benar berfungsi. Tadi kita sudah coba transfer dari klien, nah sekarang kita coba transfer dari server. Caranya kita buat dulu filenya. Seperti ini, file ini dari server. Kita gunakan perintah seperti ini ya. Ini maksudnya nanti biar nama filenya
diberi nama ini lengkap, tidak terpisah-pisah. Maka kita tambahkan tanda quote atau tanda petik di antara nama filenya. Kemudian enter. Lalu kita isi misalnya file ini dari server untuk uji download. Oke. Kemudian keluar dan simpan, lalu kita bersihkan dulu. Kita cek sudah ada file dengan nama file ini dari server. Nah, sekarang kita uji di kliennya atau di Windows-nya. Di sini. Oke. Caranya kita coba connect lagi nih karena disconnect ya. Connection-nya close, maka kita connect lagi. Oh, kita refresh saja. Maaf, cukup di refresh. Kita tunggu. Ya, sukses. Nah, ini filenya yang tadi kita buat di Debian. File ini dari server. Sekarang kita coba download. Caranya tarik aja dari sini ke sini. Misalnya kita simpan di dokumen. Connecting. Ya. Starting download file dari server. Transfer sukses. Kita periksa. Nah, ini filenya. Kita pastikan lagi melalui Windows Explorer. Nah, ini filenya sudah ada. Oke. Selain menggunakan FileZilla untuk uji FTP ini, kita bisa menggunakan perintah telnet melalui cmd atau command prompt. Caranya ini kita tutup dulu ya. Kita klik start, kemudian cmd, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan perintah FTP 192.168.10.1. Ini IP server, kemudian spasi. Maaf. Begini, lalu enter. Nah, kita tunggu sampai muncul notifikasi. Nah, seperti ini. Ini artinya sudah terkoneksi, tapi kita harus memasukkan akun atau harus login. Kita gunakan user yang tadi sudah kita buat. Kemudian enter, passwordnya kita masukkan sesuai passwordnya. Nah, login. Ini sudah masuk ya, sudah login ke server. Sekarang kita periksa isi direktorinya dengan perintah ls kemudian enter. Nah, itu di baris ke di sini. File ini dari server, file ini uji coba, file 1 uji coba txt. Nah, ini adalah isi dari server. Artinya ini sudah terkoneksi. Jadi setidaknya kalau telnet ini untuk memastikan bahwa server berfungsi dengan baik untuk FTP-nya dan kita bisa connect seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Oke, sekarang kita tutup ya. Demikian pembahasan saya kali ini tentang FTP di Debian 10. Sampai jumpa di video berikutnya.